Iya, biaya hidup lebih murah, biaya sekolah lebih murah. Kayak biaya sekolah tuh 1 tahun ya, sekolah 1 tahun itu harian itu 10 juta 1 tahun. Ya, hari ini saya kembali sedikit ya. Hari ini saya kembali mengunjungi sekolah di TK Maha ini, di mana memang saya dan Ricis kan punya jadwal yang rutin ya untuk selalu datang ke TK Maha. Ya di sini juga tempat sekolahnya anak saya juga, tempat sekolahnya Sulaiman. Apa kegiatan saya di sini? Kegiatan di sini ya, kalau Ricis memang kegiatannya adalah ngajar, dia memang ngajar. Kalau saya pemantau dan biasanya bertemu dengan para wali murid gitu. Jadi saya ngisi parenting untuk wali murid. Kalau Ricis sendiri dia ngajar untuk anak-anak, ada jadwal rutinnya seperti itu. Dan sekaligus saya tidak tiap hari datang ke TK, tapi selalu memantau lah. Apalagi kalau ada pertemuan dengan wali murid, karena saya ngisi pengasuhan anak dan parenting untuk para wali murid. Dan alhamdulillah ini tahun pertama TK Maha ini buat ya, sudah di tahun pertama dan alhamdulillah sudah ramai lah anak-anak yang ada di sini. Termasuk Sulaiman senang banget datang ke TK Maha dan setiap hari dia selalu bersemangat. Dan ini TK yang dibuat semuanya dari hati banget ya, maksudnya secara kurikulum saya dan tim pikirin, kemudian desain baju juga saya pikirin, logo juga saya pikirin gitu. Jadi mudah-mudahan TK ini berkembang jadi TK SD, SMP, SMA insyaallah. Kemarin pesantren Tafis Maskal Hufat sudah berjalan, itu pesantren, kalau ini sekolahnya. Uma melihat ini kan sekolah sudah berjalan hampir 1 bulan. Ya. Gimana nih Uma melihat fullnya murid-murid hari ini? Saya senang sih, karena kan sebenarnya ini nih, kalau teman-teman tahu desain desain logo itu saya pikirin banget tuh, desain baju seragam saya pikirin banget. Jadi seneng ketika apa yang kita buat itu dipakai sama anak-anak, kemudian logo-logonya juga dipakai, kemudian desain ruangan juga. Jadi apa yang kita inginkan tuh tertuangkan di sekolah ini. Selama 1 bulan pembelajaran anak-anak ya bahagia, karena juga sebenarnya Sulaiman juga sekolah di sini juga, dan mudah lah ngelihat sekolah ini berjalan dengan baik atau enggak, karena kelihatan dari Sulaiman aja gitu. Karena Sulaiman kan tiap hari happy banget dan betah banget di sekolah, kamu pulang gitu. Perkembangan Sulaiman sendiri Ustazah? Ya kok, ya. Perkembangan pendidikan Sulaiman sendiri? Kalau untuk parenting untuk orang tua kan di sekolah ini ada pertemuan dengan wali murid ya. Jadi ketika saya masih di Indonesia biasanya kita akan ada pertemuan dengan wali murid untuk membahas ilmu parenting itu mungkin sebulan sekali. Jadi ketika saya ada di Mesir itu akan diisi oleh pakar-pakar yang lainnya ataupun nanti secara online gitu. Yang penting bagi saya orang tua itu harus memiliki hubungan yang baik dengan para guru dan orang-orang yang di sekolah. Uma, soal kemarin kesibukannya di Mesir nih, seperti apa sih Uma? Iya, setelah 1 bulan kemarin berada di haji ya, berada di kota Mekah dan Madinah, dan Masya Allah itu adalah haji yang luar biasa bagi saya. Haji 2024 ini berjalan dengan lancar sekali. Saya tidak menemukan di kelompok saya ya, di kloter saya ini nggak menemukan yang kelaparan, semuanya dapat makan, semuanya dapat tenda, semuanya dalam kondisi yang tidak ada sakit berat. Beda dengan tahun 2023 haji tahun lalu tuh memang lebih berat lah, banyak teman-teman yang nggak dapat tenda, banyak teman-teman yang nggak dapat makan gitu ya. Tapi haji 2024 rapih Masya Allah, dan semua jemaah yang barengan bersama dengan saya juga mereka mengatakan ini haji Masya Allah, haji yang luar biasa. Ditambah haji kemarin itu membahagiakan buat saya karena saya bersama dengan adik-adik satu kamar selama 1 bulan, kita bertiga. Itu kejadian yang saya pikir nggak tahu kapan terulang lagi gitu. Jadi bahagia lagi bersama dengan adik-adik. Setelah itu, setelah dari haji saya langsung menuju ke Mesir. Nah di Mesir memang persiapan semuanya cukup sibuk di Mesir, karena di Mesir itu saya mengurusi visa pelajar. Karena tahun ini insya Allah saya akan mulai kuliah. Kemudian untuk anak-anak mereka tes di 5 sekolah. Karena kan kita nggak tahu mana yang diterima gitu ya. Jadi kita tes di 5 sekolah, anak-anak tes bahasa Arab, bahasa Inggris, tes Quran. Setiap hari tuh berkeliling ke berbagai macam sekolah, tes, kemudian keliling lihat tempat-tempat les mereka nantinya seperti apa gitu. Dan yang paling ribet yang ngurusin dokumen sih, bolak-balik ke KBRI, bolak-balik ke tempat belajarnya, di sekolahnya, itu yang paling agak ribet.
kemudian persiapan untuk tempat tinggal kita seperti apa, kemudian siapa nanti bantuin di sana. Jadi memang selama sebulan kemarin persiapan untuk betul-betul pindah di September nanti. Nah September insya Allah akhirnya yang pindah untuk belajar itu adalah saya, Maryam, Khadijah dan Ibrahim. Jadi yang ada di Indonesia itu ayahnya sama Sulaiman. Sulaiman masih perlu terapi bicara, jadi memang perlu fasih dulu bahasa Indonesia sebelum dia datang ke Mesir gitu. Dan kenapa saya memutuskan 2024 ini akhirnya betul-betul melanjutkan sekolah di sana, karena saya merasa bahwa ini waktu yang tepat. Sulaiman juga dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah. Paling tinggal terapi bicaranya aja. Kalau dia udah bisa bicara lancar, kita akan bawa Sulaiman juga ke Mesir gitu. Nanti anak-anak gimana Ustazah selama di Mesir sendiri? Nah kalau di Mesir itu kan banyak liburnya ya kalau sekolah-sekolah Arab itu. Jadi kayak libur di musim panas sekitar bulan Juli itu liburnya 3 bulan, ntar Desember libur lagi sebulan. Jadi ketika libur-libur itu kalau nggak kami yang ke Indonesia, kalau nggak babanya sama Sulaiman yang datang ke Mesir gitu. Perbedaan di Mesir sama Indonesia gimana sih Ustazah selama tinggal di sana? Perbedaan di Mesir dan Indonesia, anak-anak happy sih, karena bagi saya sebelum memutuskan anak-anak pindah ke Mesir itu kan sudah dilakukan persiapan banyak sekali. Beberapa di antaranya beberapa tahun sebelumnya tiap malam saya selalu bilang, nah nanti kalian umur sekian kita akan pergi ke Mesir ya, nah akan sekolah di sana. Jadi biasanya mereka akan hitung waktu 2 tahun lagi ya rumah kita pindah, setahun lagi ya rumah kita pindah gitu. Jadi secara mental udah ada persiapan. Kemudian yang kedua, beberapa tahun sebelumnya kan memang udah bolak-balik ke Mesir, memperkenalkan anak-anak ini loh nak lingkungan Mesir, jadi tempat tinggal kita kayak gini loh nak, nanti kalau pergi-pergi naik ini nak, ada mallnya juga kok, ada ininya juga, masjidnya seperti ini. Jadi mereka udah terbiasa ngelihat Mesir gitu. Ketiga, persiapan saya sebelum bawa anak-anak ke Mesir itu, saya menyekolahkan anak-anak di sekolah Arab di Indonesia. Jadi mereka terbiasa dengan lingkungan Arab yang ada di Jakarta, sehingga ketika mereka di sana mereka nggak terlalu shock ketika bertemu dengan lingkungan Arab. Jadi secara basic bahasa Arabnya udah bisa gitu. Kualitas sekolah anak-anak di sana seperti apa sih? Ya Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang untuk Maryam, saya masukin ke sekolah Azhar ya dari SD memang. Khadijah Ibrahim saya masukin ke sekolah internasional, tapi Islam juga. Intinya bagi saya yang paling penting, ya selain karakter dan sebagainya, paling penting Al-Quran. Sekolah itu harus ada Qurannya, fokus pada Quran, dan juga pastinya di sana menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu 2 bahasa itu bagi saya bahasa yang paling penting buat saya sejak dini. Biaya anak-anak sekolah di Mesir sendiri beda banget sama Indonesia nggak sih? Mungkin lebih. Biaya di Mesir tuh lebih murah dibanding di Indonesia. Biaya hidup lebih murah, biaya sekolah lebih murah. Kayak biaya sekolah tuh 1 tahun ya, sekolah 1 tahun itu Maryam itu 10 juta 1 tahun. 1 tahun nggak ada uang pangkal, nggak ada uang apa-apa. Jadi Indonesia ini mahal. Mahal, Indonesia ini mahal. Jadi ketika sampai di sana beli makan semuanya, buah-buahan, makanan, biaya hidup, semuanya biaya sekolah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Syaratnya apa sih? Alami culture shock juga ya di sana ya, Pak? Alami culture shock kalau untuk anak-anak mereka udah terbiasa dengan lingkungan Arab sih, lingkungan Arab, jadi nggak terlalu culture shock. Culture di sana sendiri. Nah kalau ibu memang seneng Quran kan, jadi di mana ada Quran ibu pasti mau ikut bareng gitu. Jadi ibu juga kayak nanti September ibu akan bareng lagi, tapi ibu pasti akan pulang pergi lebih sering sih. Gitu. Culture kan juga berbeda culture sendiri. Nah kami ketika berada di Mesir kita kan ada pesantren di Indonesia. Nah di Mesir sebenarnya kita udah buat juga pesantren itu, gitu. Jadi udah ada kakak-kakak santri di sana. Saya tinggal satu gedung sama pesantren kami ada di sana. Gitu. Jadi kakak-kakak santrinya itu bersama dengan saya tinggalnya bareng-bareng. Jadi anak-anak nggak terlalu kesepian, ada lingkungan Indonesia juga. Jadi mereka ngerasa ya udah happy aja. Untuk kehidupan sehari-hari sendiri berbeda banget nggak sih Uma di Indonesia sama Mesir? Kehidupan sehari-hari beda banget? Enggak beda banget. Pertama saya tinggal satu gedung bersama dengan kakak-kakak Indonesia yang karena kita punya cabang pesantren di sana. Jadi setiap hari ya sama kakak-kakak di Indonesia juga. Paling sekolah baru ketemu sama teman-teman di sekolahnya. Paling beda cuma sekedar bahasa sih dan budaya sedikit. Cuma anak-anak nggak terlalu merasa culture shock karena dia sudah terbiasa dengan budaya Arab. Kayak di sini kan Maryam Khadijah itu sekolah di sekolah Arab yang nationality-nya tuh ada Mesir, ada Palestina, ada Irak dan lain-lain. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan itu. Siap ninggalin Ricis juga berarti Uma ya? Kangen sama adik-adik nggak sih sama dokter sini juga? Kalau adik-adik saya pikir karena di Mesir kan bukannya nggak pulang-pulang kan. Beberapa bulan sekali pulang kan ada Sulaiman juga gitu, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan juga di Indonesia, ada sekolah dan pesantren yang harus saya kunjungi. Jadi bukan suatu hal yang nggak pulang-pulang gitu, enggak gitu, pasti akan pulang pergi juga. Tapi berat nggak sih ninggalin si bungsu di sini mungkin bisa dibilang? Pertama kalau dibilang berat, nggak ada ibu yang nggak berat. Pengennya sih semua anak bawa semuanya gitu ya. Cuman Sulaiman ini kan harus terapi bicara bahasa Indonesia.
Kalau di Mesir itu belum ada terapis bicara bahasa Indonesia gitu. Saya harus memastikan Sulaiman bisa dulu ngomong bahasa Indonesianya, baru pindah ke negara lain. Dan bagi saya ngerasa insya Allah aman ninggalin Sulaiman, karena Sulaiman dalam keadaan yang sehat, alhamdulillah. Dia hanya tinggal terapi bicara aja gitu. Jadi ada bapaknya juga, ada beberapa pengasuh juga yang akan menjaga Sulaiman, dan kita semua udah bagi tugas bahwa Sulaiman sudah tahu kapan harus ke rumah sakitnya, jadwal rutinnya gitu ya. Kemudian sekolah Sulaiman sebenarnya padat sih, dia sekolah, kemudian dia terapinya banyak banget gitu. Jadi kalau dibilang sedih nggak sih ninggalin, ya pasti ada sedih. Cuman saya berkonsentrasi dulu karena Sulaiman kemarin kan sudah full konsentrasi nih ketika dia lahir sampai sekarang ini sudah full konsentrasi dengan Sulaiman. Sulaiman sudah dalam keadaan baik. Sekarang saya konsentrasi kepada pendidikan kakak-kakaknya dulu gitu. Nah setelah itu nanti kalau Sulaiman sudah mudah-mudahan setahun 2 tahun dia udah lancar, baru dibawa. Menghandle bisnis terus pendidikan di Mesir juga. Betul. Seperti apa sih? Jadi entertain juga lagi jalan. Iya, kayak sekarang sebenarnya saya lagi main film Gaza nih teman-teman semua. 1 bulan di Indo, 1 bulan main film, terus nanti ke Mesir gitu. Menghandle pekerjaan dan dakwah. Kalau dakwah memang sampai hari ini di Mesir masih terus berdakwah gitu. Kemarin kayak kegiatan saya di Mesir, selain mencari sekolah, mencari tempat tinggal, kita juga masih terus berkeliling ngisi-ngisi kegiatan ngisi-ngisi ceramah ataupun sharing kepada teman-teman yang ada di sana. Kalau untuk di Mesir nanti mungkin kalau dakwah untuk teman-teman di Indonesia mungkin banyakkan online, walaupun dalam beberapa bulan sudah diatur jadwal untuk safari dakwah gitu. Tapi kalau untuk bisnis kan sekarang banyak jualan secara live ya, secara online ya. Nah itu sudah di Mesir juga kita sudah buat tim jualan ya, tim untuk live, tim. Jadi di Mesir itu masya Allah menarik teman-teman semua. Kenapa? Di sana tuh 15.000 orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia kurang lebih lah. Sehingga di sana tuh pelajarnya juga hebat-hebat banget. Ada pelajar-pelajar yang nyambi sambil jadi kameramen, yang nyambi sambil jadi bantu di rumah gitu, kerja di rumah orang gitu, yang nyambi sambil nyetir. Nah itu jadi banyak pertolongan di sana. Nggak seperti negara lain ya. Kalau negara lain kan mungkin susah gitu. Kalau ke Amerika kayaknya susah nyari yang bantu. Kalau di Mesir tuh banyak banget mahasiswa yang nyambi cari uang tambahan gitu. Jadi ya biasanya saya minta tolong sama mereka. Kayak kemarin kemana-mana yang nyetirin mahasiswa Azhar, kemudian yang masak, yang bersih-bersih ada teman, ada yang bantuin dari mahasiswa juga gitu. Dan akan LDR siap sama suami juga nih Ustazah? LDR sama suami kan, suami juga bolak-balik karena dia juga nggak tahan nggak lihat anaknya. Jadi paling kita gantian selama sebulan sekali, entah beliau yang ke Mesir atau saya yang ke Indo gitu, kayak. Untuk menjaga kesehatan ibu sendiri nanti di sana seperti apa? Nah itu dia, untuk ibu makanya PR saya berikutnya setelah urusan sekolah ini beres, alhamdulillah sekarang urusan sekolah beres. Urusan saya berikutnya adalah ketika saya datang ke Mesir nanti saya harus cari rumah sakit dan juga harus cari dokter-dokternya gitu untuk maintenance kesehatan ibu. Alhamdulillah biaya nggak terlalu tinggi ya, lebih tinggi di Indo malah dibandingkan dengan di Mesir. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa melanjutkan hidup di sana. Alasan ibu juga dibawa ke Mesir apa sih Ustaz? Alasan ibu ke Mesir karena ibu suka banget sama Quran. Karena di Mesir itu sumber ilmu ya, kita cari guru apa aja ada, mau belajar apa aja, belajar agama maksudnya itu bisa gitu. Jadi ibu senang dengan lingkungan belajarnya itu. Makanya tiap hari tuh guru-guru tuh mudah banget kita bisa panggil guru ke rumah atau kita yang datang ke tempat guru-gurunya gitu. Jadi kalau mau nyari ilmu tuh wah berhamburan di Mesir banyak, makanya ibu senang ke Mesir. Rumah satu lagi tuh menanggapi ini pernyataan soal poligami itu